Halo, selamat sehat RSBP. Ketemu lagi dengan saya Dr. Afdalun Hakim SPDB. Saya spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis intervensi kardiovaskuler. Pada kali ini kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana tips untuk menjaga jantung sehat. Seperti kita ketahui bahwa penyakit jantung ini merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Di negara-negara maju seperti negara Amerika, negara Eropa, juga termasuk negara kita Indonesia. Hampir 60% penyebab kematian di dunia ini oleh karena penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu adalah salah satunya adalah penyakit kardiovaskuler. Dan penyakit kardiovaskuler, khususnya penyakit jantung, merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Sehingga kita perlu mengetahui apa dan bagaimana penyakit jantung kardiovaskuler. Karena ketika kita mendengar adanya seseorang meninggal mendadak, besar kemungkinan itu karena penyakit jantung. Penyakit jantung mana? Tentu penyakit jantung koroner yang paling banyak penyebab kematian tersebut. Kita akan ikuti pada berikut ini apa dan bagaimana penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Supaya kita bisa tahu lebih banyak. Kita tahu bahwa jantung kita itu terdiri atas 4 ruangan. Ada 2 serambi, 2 bilik, dan ada 2 pembuluh besar yang disebut dengan aorta yang mengalirkan darah dari jantung kiri yang bersih ke seluruh tubuh. Kemudian ada arteri pulmonal yang mengalirkan darah yang kotor dari seluruh kita kembali ke paru-paru melewat arteri pulmonal. Nah, penyakit jantung koroner itu bila mana ada sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner jantung. Jantung kita memang berfungsi utama memberikan makan ke seluruh tubuh. Jadi ketika dia memompa darah ke seluruh tubuh, dia memberikan makanan ke seluruh tubuh, ke otak kita, ke hati kita, ke ginjal kita, ke seluruh tubuh kita yang lain, termasuk jantung sendiri. Nah, lewat mana jantung itu mendapat makanan? Dari pembuluh darah koroner atau kita sebut dengan arteri koroner. Nah, kalau arteri koroner ini mengalami penyempitan atau serangan mendadak atau serangan secara menahun, inilah yang disebut dengan serangan jantung, penyakit jantung koroner. Ada yang kronik sifatnya, ada yang akut. Yang kita takutkan adalah kalau serangan jantung secara mendadak atau yang akut, di mana terjadi penyumbatan total pembuluh arteri koroner, dan ini bisa berakibat fatal. Jadi ketika ada gangguan saluran pembuluh koroner yang kita akan lihat nanti di gambar ini, di situ terlihat bahwa pembuluh koronernya adanya penyempitan atau terjadi sumbatan total. Nah, bila mana seseorang mengalami serangan jantung akut koroner, atau orang bilang anfal, bahasa Belanda mestinya, tapi orang-orang awam suka mengatakan anfal atau serangan akut atau ada yang bilang angin duduk, itu adalah sebenarnya lebih mengarah kepada serangan jantung koroner. Ini kalau tidak segera ditolong bisa berakibat fatal. Jadi kita harus tahu bahwa pembuluh darah koroner inilah yang memberi makan jantung itu sendiri, sementara jantung memberi makan ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau terjadi gangguan pada pembuluh koroner, tentu akan berakibat jantungnya akan terganggu, bisa sampai berhenti jantung, bisa kita bilang henti jantung. Ini yang bisa menyebabkan meninggal secara mendadak. Sahabat sehat SPP, mengapa kita harus concern terhadap penyakit jantung koroner? Karena penyakit jantung koroner merupakan masalah kesehatan terbesar di Indonesia karena merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Dan mengapa kita katakan sebagai masalah terbesar? Karena ini juga menyangkut biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS itu 7,7 triliun itu oleh karena masalah penyakit kardiovaskuler. Sehingga pemerintah perlu merasa memperhatikan penyakit jantung ini karena biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup besar.
Bila mana kita hanya bicara pengobatan, maka makin hari makin tahun biaya ini akan makin meningkat, sehingga perlu ada upaya-upaya khusus ya, selain pengobatan juga upaya untuk promosi dan pencegahan penyakit kardiovaskuler. Penyakit jantung koroner itu ya tentu saja tidak semua orang kena. Siapa saja sebenarnya yang berpotensi yang bisa mendapatkan jantung koroner? Ternyata tidak semua orang kena. Ya, yang pertama adalah mereka yang mempunyai faktor risiko. Faktor risiko ini adalah bila mana orang ini ada faktor tersebut, maka mempunyai potensi lebih besar serangan jantung koroner. Bukan berarti harus kena, pasti kena tidak. Contohnya orang yang mempunyai hipertensi, bila mana tidak terkontrol. Yang kedua, orang yang mempunyai riwayat kolesterol yang tinggi, dislipidemia atau hiperkolesterol. Yang ketiga, mereka-mereka yang perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif, sama risikonya. Kemudian orang-orang yang mempunyai family history, riwayat keluarga, ya ada orang tuanya sakit jantung atau keluarga saudara sakit jantung koroner, maka dia mempunyai potensi namanya family history. Kemudian diabetes, sekarang penyakit diabetes termasuk ya nomor 4 terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi terbesar di dunia penyakit diabetes dan hipertensi. Ya, seperti ketahui bahwa negara pertama yang terbesar penyakit diabetes dan hipertensi adalah negara Cina, kedua negara Amerika, ketiga adalah negara India, 4 Indonesia. Jadi negara kita menempati posisi nomor 4 baik itu hipertensi maupun penyakit diabetes. Nah, sehingga dua-dua ini ada sebagai faktor risiko. Ya, seperti kita ketahui, Asia ini ada 3 negara besar ya menempati posisi 4 besar. Ya, adanya di Asia. Cina, India, Indonesia ada di Asia. Hanya 1 di Amerika. Ya, dan kita termasuk ya negara yang mempunyai risiko angka kematian yang tinggi karena sakit jantungnya, karena ada diabetes, ada hipertensi. Nah, faktor risiko lain yang tidak bisa kita koreksi, kalau tadi itu bisa kita koreksi, artinya kalau kita modifikasi akan hilang. Tapi ada faktor lain yang tidak bisa kita modifikasi, contohnya adalah faktor usia, faktor kelamin, laki-laki memang lebih banyak ya. Kemudian faktor tadi family history ya, karena kalau kita ada orang tua kita sakit jantung, risiko itu ada pada kita. Nah, jadi orang-orang inilah yang mempunyai risiko terhadap penyakit jantung koroner. Artinya tidak semua orang. Ya, walaupun penyakit jantung ini sepertinya menakutkan ya, karena serangan mendadak bisa berhenti jantung, bisa meninggal mendadak, tapi tidak semua orang kena. Dan kabar baiknya bahwa penyakit jantung koroner ini bisa dicegah. Baik, kita lanjutkan sahabat sehat SPP. Saya ingin menunjukkan video bagaimana animasi video ini menggambarkan seseorang yang mengalami serangan jantung koroner akut. Kita bisa lihat bagaimana mekanisme terjadinya sumbangan akut itu secara video animasi ini. Ini bagus sekali ya, bagaimana step by step, tahap demi tahap, mulai dari adanya penyempitan kerak lemak kolesterol yang lama-lama jadi robekan ya di daerah dinding pembuluh darahnya, kemudian terjadi penggumpalan darah, kemudian awalnya masih ada celah, lama-lama ya menggumpal, kemudian terjadi penyumbatan total. Ini yang dibilang serangan jantung koroner akut ya, yang kalau tidak segera ditolong orang bisa meninggal mendadak. Tadi kita sudah melihat bagaimana mekanisme terjadinya serangan jantung koroner akut. Orang bilang anfal, orang bilang serangan akut ya, angin duduk lah kadang-kadang bahasa Jawanya ya, tapi sebenarnya itu serangan jantung koroner akut tersumbat total sumbatannya. Dia bisa parsial, bisa total. Yang ditakutkan kalau yang total. Nah, bagaimana gejalanya orang serangan jantung koroner? Itu yang perlu kita ketahui, sahabat sehat RSPB. Yang paling sering orang mengatakan bahwa nyeri dada. Tapi nyeri dada yang mana yang perlu kita curigai? Biasanya nyeri di tengah. Ya, kalau nyeri di sini kemungkinan kecil. Tapi kalau dia bilang nyerinya di tengah, rasa seperti apa? Rasa ditekan, rasa berat, rasa dihimpit, ya rasanya seperti diremas, kadang-kadang rasa panas di dadanya,
perlu kita hati-hati dan perlu kita waspadai. Apalagi kalau nyeri itu disertai menjalar ke lengan kiri, kadang ke bahu, nyeri ke punggung, kadang mereka merasakan rasa seperti tercekik lehernya atau rahang bawahnya ngilu. Ada pasien saya, dia tidak mengeluh nyeri dada tapi sering mengeluhnya rahang bawah ngilu. Setiap kali dia bergerak beraktivitas, rahangnya sakit. Berobat ke dokter gigi dikira nggak ada masalah, berobat ke dokter THT juga nggak ada masalah. Ternyata ya setelah diperiksa, orang ini menderita penyakit jantung koroner. Nah, itu adalah gejalanya. Nah, gejalanya biasanya muncul ketika dia beraktivitas dan berkurang ketika dia istirahat. Ini kalau nyeri dadanya itu stabil, ya, nyeri dada yang stabil. Tapi ketika serangan jantung yang akut, yang nyeri dadanya hebat, ya biasanya disertai dengan mual, muntah, basah keringat. Nah, ini sudah serangan jantungnya akut, tidak berkurang ketika istirahat maupun kita minum obat. Yang biasa kita minum obat biasanya hilang, kali ini tidak hilang. Hati-hati, ini yang disebut serangan jantung koroner akut. Ya, kalau bahasa kerennya itu adalah infak miokard akut atau STEMI ya. Nah, ini ya harus kita waspadai. Jadi keluar keringat dingin, muntah, basah keringat. Nah, hati-hati. Ada nyeri dada yang tadi saya bilang, kemudian setelah ini kita harus waspada. Itu adalah serangan jantung koroner akut. Ya, jangan lama-lama waktu Anda untuk ya mendiamkan hal ini, karena waktu adalah untuk menyelamatkan otot jantung. Time is muscle, muscle is life. Artinya waktu kita berpacu dalam waktu untuk menyelamatkan otot jantung. Ketika kita menyelamatkan otot jantung, maka kita telah menyelamatkan kehidupan orang tersebut. Jadi nyeri dada ya itu tidak semua serangan jantung, tapi tidak semua penyakit jantung serangan nyeri dada. Kadang pada orang tua, pada orang penyakit diabetes, dia tidak mengeluh nyeri dada yang khas seperti tadi. Dia kadang-kadang mengeluh cuma keringat dingin, ya, kadang-kadang lemas, kadang ada yang pingsan. Orang yang pingsan tiba-tiba juga harus kita curigai, jangan-jangan serangan jantung koroner yang akut. Ya, perlu direkam jantung, perlu dicek, pastikan bahwa serangan jantungnya, pastikan apakah itu serangan jantung atau tidak, sampai dibuktikan tidak. Ya, nah ada juga keluhan yang tidak begitu khas, tapi kita harus curiga. Dia sering mengeluh seperti orang sakit mah. Ini yang sering kita kecolongan. Banyak orang bilang sakit mah, ternyata dia serangan jantung. Ya, jadi orang-orang yang tidak pernah sakit mah sebelumnya tiba-tiba mengeluh nyeri ulu hati, nyeri ulu hatinya berkeluar keringat dingin, hati-hati. Ya, itu sering juga merupakan keluhan orang yang mengalami serangan jantung koroner akut. Jadi jangan abaikan nyeri ulu hati. Ya, nyeri ulu hati pada orang yang tidak ada riwayat sakit mah atau sakit lambung sebelumnya, kita perlu mewaspadai dan perlu dilakukan pengecekan rekam jantung. Kalau Anda mengalami serangan seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Ketika di rumah, di kantor, di dalam kendaraan, ketika di tempat kerja, ya mengeluh nyeri dada seperti tadi, apa yang Anda lakukan? Yang pertama, tentu saja kita jangan panik, karena ketika kita panik akan menyebabkan adrenalin kita meningkat. Adrenalin kita meningkat bisa lebih memacu denyut jantung kita lebih cepat, tekanan darah kita lebih meningkat, dan ini akan memperburuk keadaan serangan jantungnya. Ya, nah tenang, kemudian diam di tempat, jangan bergerak-gerak sementara, karena akan menambah peningkatan oksigen demand, kebutuhan oksigen jantung akan memperberat serangan jantung. Minum air dingin barangkali sementara menunggu, mudah-mudahan ada berkurang. Ya, tenang dulu ya. Tapi memang kalau serangan jantung akut ini terjadi, kita tidak boleh berlama-lama. Ketika berhenti sejenak, ketika kita menenangkan kondisi, tidak juga ada perubahan, maka Anda tidak boleh menunggu lagi, harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena 2 jam pertama adalah waktu yang krusial. 2 jam pertama adalah waktu yang paling penting dan paling krusial pada orang yang mengalami serangan jantung koroner akut. Bisa terjadi henti jantung di tempat. Ya, sehingga ketika
makin cepat makin bagus, makin cepat makin lebih baik penangannya. Kenapa? Karena tadi saya bilang time is muscle, muscle is life. Waktu adalah untuk menyelamatkan otot jantung, menyelamatkan kehidupan kita. Ya, jadi ketika ada hal tersebut, ya tidak ada berkurang, tidak ada perubahan, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Kalau bisa rumah sakit yang ada dokter jantungnya, yang ada fasilitas jantungnya. RSBP mempunyai fasilitas yang lengkap untuk penanganan pasien-pasien jantung. Ya, kalau harus dilakukan pemasangan ring, itu sudah kita lakukan. Pengalaman saya dalam beberapa tahun terakhir ini cukup banyak menangani pasien-pasien yang mengalami serangan jantung akut, yang segera kita pasang ring, pasiennya selamat, pasiennya bisa keluar rumah sakit dengan sehat, ya. Dan itu bisa kita lakukan di RSBP yang hampir 1000 kasus sudah kita lakukan di sini. Jadi kalau ada serangan akut, ya segera ke rumah sakit. Kalau bisa ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang ada dokter jantung yang menanganinya, kemudian ada fasilitas kateterisasi jantung atau cath lab, ya untuk segera dilakukan pemasangan ring atau pemasangan cincin. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sahabat sehat RSBP, seandainya kita tidak menginginkan ini terjadi pada keluarga Anda, seandainya ya ketika kita sedang akan membawa pasien ini ke rumah sakit, tiba-tiba berhenti jantung, tidak bernapas, tidak bersuara, ya tidak sadar, ini kemungkinan orang ini mengalami henti jantung. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, ya, atau keluarga atau orang yang sedang berada di sekitar situ? Bisa kita lihat ya contoh penanganan ini. Pertama saya akan kasih contoh dulu bagaimana penanganan yang salah, yang selama ini suka diviralkan, ya cara memukul-mukul, membangun-bangunkan orang, ya bagaimana tata cara ketika kita melihat ada orang tidak sadar diri atau curiga orang ini berhenti jantung. Nah, masyarakat bisa belajar, bisa melihat video ini. Kita akan lihat video ini, ya bagaimana cara menolong yang salah dan bagaimana cara yang benarnya. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Mobil. Setiap 90 detik terdapat satu orang meninggal akibat henti jantung. Anda kini akan mempelajari cara pemberian bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam. Mulailah bantuan kompresi dada dalam 10 detik setelah mengenali tanda henti jantung. Tekan secara kuat dan cepat dengan kecepatan setidaknya 100 kompresi per menit dengan kedalaman 5 cm. Perbandingan pemberian kompresi dada dan napas buatan yaitu 30:2. Hentikan kompresi dada ketika bantuan napas buatan diberikan. Pastikan penolong berganti posisi setiap 5 siklus untuk mencegah keletihan demi menjaga kualitas bantuan terbaik. Kini Anda sudah mampu mengenali dan melakukan pemberian bantuan hidup dasar. Mari sebarkan dan ajarkan kemampuan Anda demi menyelamatkan ribuan orang di sekitar kita. Tadi kita sudah lihat videonya, ya. Sekarang bagaimana apa yang akan dilakukan oleh para dokter di rumah sakit ketika seorang pasien masuk dengan serangan jantung koroner akut. Ya tentu tim dokter di emergensi sudah siap. Ya tim dokter yang di ruang kateterisasi sudah diinformasikan. Ketika ada pasien masuk, ya akan dibawa ke rumah sakit oleh karena serangan jantung koroner akut. Dokter jaga emergensi sudah melakukan ya konsultasi dengan dokter spesialis jantung bahwa akan ada pasien supaya cepat penanganannya dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Nah tentu saja dokter akan segera menangani di emergensi, melakukan pemeriksaan, pemberian obat-obatan sesuai dengan standar prosedur pengobatan penyakit jantung koroner akut ya. Kemudian ya disiapkan apakah dokter spesialis jantung akan mengambil langkah pemberian obat untuk menghancur sumbatan tergantung situasi dan kondisi, atau harus melakukan tindakan intervensi jantung yaitu berupa pemasangan ring.
Dari sisi keuntungan, dari sisi benefitnya, risk and benefitnya, tentu pilihan pertama ketika orang serangan jantung koroner akut adalah segera dibuka dengan dilakukan pemasangan ring. Karena apa? Karena kita bisa melihat hasilnya, di mana pada saat itu kita lihat yang tadinya terputus atau total sumbatnya, ketika kita pasang ring maka darah kembali mengalir ke daerah bawah, daerah yang tersumbat tadi, dan otot jantung menerima darah kembali dan bergerak aktif lagi. Itu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri ketika kita melakukan pemasangan ring. Cara kedua adalah dilakukan dengan pemberian obat-obat menghancur sumbatan, walaupun ini ada risikonya, risiko perdarahan ya di gusi, mulut, hidung, di saluran cerna atau di otak bisa sekali. Ya, ini memang risiko yang kita hadapi. Kita lihat video ini bagaimana caranya ya kita melakukan penyelamatan otot jantung dengan pemasangan ring yang kita sebut dengan primary percutaneous coronary intervention, primary PCI, atau bahasa sederhananya pemasangan cincin atau ring. Kita lihat video berikut ini. Flexible guide wire into the narrow or blocked part of the coronary artery. Then the doctor pushes a long, thin tube called the balloon catheter over the guide wire to the area of blockage. When the balloon reaches the blockage, the doctor inflates the balloon, which pushes the plaque against the artery wall, reopening the artery and restoring blood flow. In most instances, the doctor will permanently place a tiny wire mesh made of stainless steel or other metal alloys. This tiny wire mesh is called a stent, and it acts like a scaffold to hold open the inside of the coronary artery. Selain pilihannya pemasangan ring, ya ada pilihan lain pengobatan penyakit jantung itu dengan melakukan operasi bypass. Tidak semua orang bisa dipasang ring atau cincin. Ya, tergantung jumlah yang kena, tergantung lokasinya. Ya, kadang kita tidak bisa memasang ring. Tapi pada keadaan akut memang ring adalah pilihan pertama. Tapi kalau pada keadaan yang tidak akut atau yang elektif sifatnya, biasanya kita bisa melakukan operasi bypass. Ya, dan ini harus dipersiapkan, perlu waktu panjang, ya tidak bisa segera. Ya, kita akan lihat contohnya bagaimana pemasangan bypass di sini. Before the surgery, an intravenous line will be started, and you may be given a medication to help you relax. CABG procedures are done under general anesthesia, which will put you to sleep for the duration of the operation. A breathing tube will be inserted through your mouth and into your throat to help you breathe. A catheter will be placed in your bladder to drain your urine. Coronary artery bypass surgery generally takes 3 to 6 hours. During a conventional bypass surgery, your surgeon begins by making an incision in the skin over your breastbone or sternum. He or she will then cut the sternum and move your rib cage in order to get to your heart. Throughout the procedure, your circulatory system will be connected to a cardiopulmonary bypass pump or heart-lung machine. This machine temporarily performs the functions of your heart and lungs during the surgery, allowing your heart to be stopped while the surgeon sews the grafts into place. One of 2 blood vessels is typically used for the grafts: the internal thoracic artery in the chest or the saphenous vein in the leg. For the internal thoracic artery graft, your surgeon will leave the upper end attached to the subclavian artery and divert the lower end from your chest wall to your coronary artery, just beyond the blockage. Your surgeon will then sew the graft into place. For the saphenous vein graft, your surgeon will suture one end to the aorta and the other end to the narrowed artery just beyond the blockage. With the graft securely in place, your surgeon will use electrical signals to restore the heartbeat and attach a temporary pacemaker to the heart. Once your heart is again beating normally, the heart-lung machine will be disconnected.
Your surgeon will wire the breastbone back together and suture the skin incision closed. A temporary drainage tube will be placed through the skin beneath the incision. 2 other types of CABG procedures have recently been developed: off-pump and minimally invasive bypass surgery. Kata pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu adalah betul petua orang tua zaman dahulu. Karena bayangkan kalau kita harus lakukan tindakan operasi atau pasang ring, ya biayanya besar, bisa ratusan juta, ya habis, ya pemerintah juga terbatas dananya. Maka kabar baiknya untuk Anda semuanya, sahabat Sehat SPP, penyakit jantung itu bisa kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita lihat ada singkatan yang baik, bagus. Ya, pemerintah membuat suatu singkatan Kementerian Kesehatan, ya dengan singkatan CERDIK. Bagaimana cara mencegahnya? Dengan CERDIK. CERDIK ini merupakan singkatan dari 5 kata, C, E, R, D, I, K, 6 kata, ya CERDIK. Apa itu C pertama? C pertama adalah bagaimana kita melakukan cek kesehatan secara berkala, secara rutin. Kenapa kita harus cek kesehatan secara berkala? Ya, karena dengan kita mengecek secara berkala, kita bisa memantau kalau ada tren perubahan menuju ke arah kelainan, atau kita bisa menemukan lebih dini kelainan itu, sehingga bisa tercegahkan. Sebagai contoh, ada pasien saya, ketika dia mengeluh nyeri dada, ya yang sudah lama, tapi dia datang berobat, kemudian kita lakukan pengecekan. Ternyata orang ini setelah kita lihat harus dilakukan operasi bypass, tidak bisa dipasang ring. Nah, seandainya orang ini tidak tahu dan tidak pernah dicek, kemungkinan dia mengalami serangan jantung akut, maka kemungkinan besar dia akan meninggal mendadak. Tapi dengan kita ketahui ya bahwa dia mempunyai serangan penyakit jantung, ini bisa kita lakukan pengobatan lebih dini. Kita pasang ring atau dioperasi bypass, maka orang ini akan selamat dari kemungkinan henti jantung mendadak atau meninggal mendadak. Inilah pentingnya. Kemudian contohnya kita mengetahui lebih awal dia mempunyai gangguan kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi bisa berpotensi nantinya menjadi penyakit stroke maupun penyakit jantung koroner. Ya, gula kita ketahuan dari awal, diobati gulanya, tidak terjadilah gangguan komplikasi ke organ-organ lainnya. Ya, itulah pentingnya kita melakukan medical check up secara teratur. Jadi ceklah kesehatan secara berkala. Kedua adalah CERDIK. Tentu ini adalah faktor risiko. Rokok, maka enyahkan rokok, stop merokok. Istilahnya matikan rokok sebelum rokok mematikan Anda. Jadi jangan tunggu esok lusa lagi, berhenti merokok hari ini, bukan esok-esok hari. Kemudian bagaimana yang berikutnya? R, CER, rajin beraktivitas berolahraga. Mens sana in corpore sano. Ya, itu adalah pepatah lama. Betul, orang yang beraktivitas, orang yang berolahraga secara rutin, ya resiko terhadap serangan jantung koroner itu berkurang. Termasuk juga di era COVID ini, ya. Orang yang berolahraga secara teratur akan menaikkan daya tahan tubuhnya meningkat, maka risiko tertular penyakit COVID juga rendah, juga terjadi penurunan kadar kolesterol, terjadi penurunan kadar adrenalin tubuh kita, terjadi penurunan tekanan darah pada saat istirahat kita. Nah, ini semua berpotensi untuk bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit jantung koroner itu sendiri. Ya, jadi rajin berolahraga. Kemudian apa itu cara pencegahan berikutnya? CERD. D itu adalah diet yang seimbang. Bagaimana diet yang seimbang itu? Tentu ya diet yang rendah lemak kolesterol, ya, terutama lemak-lemak yang jenuh, ya. Tinggi serat. Orang sekarang jarang makan sayur, ya, banyakkan makan daging, ya. Jarang makan ya bahan-bahan makanan yang tinggi serat, contohnya sayuran, ya, kemudian buah-buahan, yaitu
ya semua ya sayur-sayuran ya yang tergolong dalam kelompok yang rendah serat, ya tinggi serat, ya rendah lemak, rendah kolesterol, ya ini akan mampu menurunkan risiko terjadinya peningkatan kolesterol tubuh kita. Kalau kolesterol turun, risiko koroner juga ikut turun. Jadi diet yang seimbang, ya tinggi serat, rendah lemak, rendah kolesterol. Nah, inilah adalah pilihan kita ya ke depan ya. Ini adalah cara berikutnya mencegah serangan jantung koroner. Kemudian berikutnya adalah istirahat yang cukup. Banyak orang workaholic, jarang tidur, jarang istirahat. Orang-orang ini berisiko berpotensi terhadap penyakit kardiovaskuler, serangan jantung, serangan stroke ya karena kurang istirahat. Ketika kita kurang istirahat, hormon kortisol, hormon adrenalin kita tinggi, dan ini selalu membuat kita jantung kita cepat, tekanan darah kita tinggi, berpotensi terhadap serangan-serangan jantung mendadak. Terakhir, K adalah cerdik, CERDIK, kelola stres. Ya, artinya kalau kita ya mengalami stres, tapi stres bisa kita atasi, bisa kita kelola, maka stres itu menjadi eustress. Hidup ini memang butuh stres, tapi kalau stres berkepanjangan menjadi distress, ini akan berpotensi terhadap serangan jantung. Kenapa? Stres yang berkepanjangan akan memicu adrenalin, memicu hormon kortisol, sehingga akan dapat menyebabkan serangan jantung koroner kembali. Demikian kepada sahabat sehat. Jadi kalau kita singkat, bagaimana cara mencegah penyakit jantung koroner adalah dengan cara cerdik. Saya ulangi lagi, C, cek kesehatan secara teratur, E, enyahkan rokok, R, rajin beraktivitas berolahraga, D, diet yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup, kelola stres ya supaya Anda sehat ya, baik jasmani rohani, sehat jantungnya, sehingga Anda menjadi keluarga yang bahagia karena orang suaminya ya terhindar dari penyakit jantung ya, sehingga bisa memberikan nafkah pada keluarganya ya, bisa membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya ya, karena bapaknya terus sehat ya. Akhirnya saya ingin sampaikan penyakit jantung itu bisa dicegah ya, walaupun berisiko tinggi terhadap kematian mendadak, tapi bila mana kita mengetahui tip dan triknya yang cerdik tadi, maka risiko penyakit jantung koroner akan ikut juga turun. Kata akhir saya, sayangilah jantung Anda demi jantung hati Anda. Demikian sahabat sehat SBP, sampai ketemu lagi dalam pesan-pesan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.